Pemerintah. Selanjutnya Ketua. Iya, instruksi Pak Ketua. Izin. Silakan. Sebagaimana direkomendasi nomor 15, bahwa pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang. Sampai hari ini kan kita belum terima, Pak Ketua. Laporan panja ini dibuat tanggal 20 Juli 2026. Hari ini 20 Agustus, 1 bulan. Belum diserahkan itu laporannya. Jadi ada kepastian dari pemerintah, kapan ini mau diserahkan? Demikian, Ketua. Pemerintah, kami tadi sempat bicara dengan Pak Prima. Bisa enggak dengan tenggat waktu akhir November sudah bisa diserahkan? Pak Menteri, monggo. Bisa Pak, akhir November. Iya. Makasih. Oke, sepakat ya? Lama benar Pak, akhir November. Kita perlu ini untuk kita bahas 2027. Harusnya besok, karena sudah dari 20 Juli nih Pak. Ini udah 20 Agustus, sudah 1 bulan. Tadi Pak Prima menyampaikan ke saya karena auditnya baru selesai. Untuk Nah, ini profil dikompilasi. utang Pak, profil utang. Iya. Yang nomor 15. Iya, terus? Kita kan perlukan untuk membahas nanti di 2027. Pak Menteri, monggo. Barangkali ada jalan keluar. Ada Pak Minto Pak, juga. dari DPR mau minta kapan? Kami bisa 2 minggu ke depan juga bisa selesai. Enggak, kesiapan pemerintah saja Pak. Ini hanya profil utang saja kan? Kami sudah ada sebetulnya setiap saat. Cuman kami perlu diskusikan dulu beberapa hari mungkin. Kasihlah waktu kami 1 minggu, kami sampaikan 1 minggu. 1 minggu? 1 minggu bisa. Oke, ya anulah. Saya kasih anulah Pak Dolvi. Spare 10 hari Pak ya? Siap Pak. Oke, baik. Monggo Pak Wihadi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyampaikan laporan panja kerja draft RUU dalam rangka pembicaraan tingkat 1 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi dari kesepakatan panja draft RUU, yaitu judul tetap, considering menimbang dan mengingat juga tetap. Kemudian di poin 3, pasal per pasal batang tubuh, pasal 2 yang berubah. Saya akan bacakan yang berubah saja. Pasal 2 berubah, yaitu penambahan ayat 4 baru sebagai berikut. Mungkin dengan slide-nya sudah. Slide. Kita tunggu slide. Sudah. Baik, saya ulangi. Jadi di pasal per pasalnya, poin 3, pasal per pasal batang tubuh, ada pasal 2 berubah. Perubahannya adalah penambahan ayat 4, 1, 2, 3 tetap, ayat 4 baru sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilampiri dengan laporan kinerja pemerintah pusat. Ayat 5 merupakan ayat 4 lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Kemudian poin 3, pasal 3 berubah, huruf A tetap, huruf B tetap, tambahan huruf C baru sebagai berikut. Realisasi belanja anggaran pendidikan sebesar 656.444.385.008 yang berarti 90,66 dari anggaran
pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 sebesar 724 triliun 262 miliar 748 juta 700 ribu rupiah. Huruf D merupakan pergeseran dari huruf C lama. Huruf E merupakan bagian pergeseran dari huruf D lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf D sebesar 742 triliun 731 miliar 460 juta 43.864 rupiah, yang berarti 120,54% dari anggaran pembiayaan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar 616 triliun 186 miliar 60 juta 243 rupiah. Kemudian huruf F merupakan pergeseran dari huruf F lama dan dilakukan penyesuaian rujukan sebagai berikut. Berdasarkan realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan realisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf E, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 72 triliun 396 miliar 45 juta 683.987 rupiah. Dan huruf G merupakan pergeseran dari huruf F lama. Kemudian perubahan lagi ada di tambahan pasal baru menjadi pasal 11, yaitu capaian pemerintah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 dalam mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas adalah sebagai berikut. A. Tingkat kemiskinan sebesar 8,25%. B. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. C. Gini rasio sebesar 0,363. Dan D. Nilai tukar petani sebesar 123,26. serta nilai tukar nelayan sebesar 103,86. Kemudian 12, tambahan pasal baru menjadi pasal 12, laporan keuangan pemerintah pusat tentang laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya disampaikan paling lambat tanggal 30 November 2026. Kemudian pasal 13 merupakan pergeseran dari pasal 12 lama, pasal 14 merupakan pergeseran dari pasal 13 lama, pasal 15 merupakan pergeseran dari pasal 14 lama. Kemudian pada 4 penjelasan batang tubuh, ini judul tetap, kemudian untuk perubahannya ada di penjelasan pasal per pasal, yaitu pasal 2 berubah, ayat 1, 2, 3 tetap, kemudian penambahan penjelasan ayat 4 yang baru, laporan kinerja pemerintah pusat paling sedikit memuat capaian sasaran program prioritas nasional yang mengaitkan indikator, program, dan anggaran kementerian dan lembaga.